Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan buat siang hari ini. Kalau kita boleh datang di tempat ini, kita boleh sehat, kita boleh kuat semua karena Tuhan dan semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, kita mau menyatakan segala kebaikannya, kita mau bersyukur bahwa kasih setianya selalu menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Datanglah kebaikan. Mari kita nyanyikan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih katakan. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan selalu baik di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau menaikkan pujian lebih lagi, amin. Sebab Tuhan Allah yang bertahta di setiap pujian yang kita naikkan. Haleluya, berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan.
kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Mari kita nyatakan Tuhan Allah bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. Kita katakan lebih lagi, ada kuasa-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Yang sanggup membuka kekuatan lawan. Amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kasih-Mu Tuhan selalu menyertai setiap kami. Dan biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyatakan Tuhan setiap perkataan-Mu, setiap isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkau sungguh dahsyat di dalam hidup kami. Engkau sungguh hebat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau nyatakan betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bersama-sama kita nyatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Berkeselam mimpi pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Sembahkan Tuhan. Sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tuhan sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allahku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apapun masalah dalam hidup kami, apapun yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan, pergumulan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang menyertai setiap kami, dan Kau Allah ya Tuhan yang memberikan setiap jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, Tuhan kami telah siap untuk mendengar firman-Mu, bela firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam hidup kami yang menuntun kami Tuhan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai dan Kau memberkati akan Kau Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Kau Yohanes. Shalom saudara, shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Kita semua merasa diberkati Tuhan, kenapa? Karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk bisa datang ke hadirat Tuhan. Amin saudara. Dan kita mau melihat saudara firman Tuhan pada siang hari ini yang berjudul Sowing and Harvesting. Kalau bahasa Indonesianya berjudul menabur dan menuai.
Nah, kenapa sih saudara firman Tuhan ini penting untuk kita ketahui? Karena firman Tuhan berkata barang siapa kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik pula. Nah, di sini kita melihat saudara di firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 1 sampai ke 20. Nah, di sini kita melihat sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan mengenai seorang penabur benih. Dan kita akan mempelajari beberapa hal saudara mengenai menabur dan menuai. Saya akan bacakan saudara dari Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Ini merupakan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih dan Tuhan Yesus juga menjelaskan arti dari perumpamaan tersebut. Dikatakan seperti ini. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah banyak orang yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Ayat 2. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarkanlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Sebagiannya jatuh di tanah yang berbatu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat ke-9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 10 saudara, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan kepada dia tentang perumpamaan itu. Katanya, jawabnya, kepadamu telah diberikan apa saudara? Rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini di ayat 11 ini firman Tuhan menyatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya itu telah diberikan apa saudara? Rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain itu disampaikan dalam perumpamaan. Tujuannya apa saudara? Ayat 12. Supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu atau perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami perumpamaan yang lain? Ini poinnya saudara bisa lihat. Penabur itu menaburkan apa saudara? Firman. Orang yang di pinggir jalan, di tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman lalu datanglah iblis mengambil firman yang baru ditaburkan yang di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera apa? Murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Ayat ini berbicara saudara mengenai respon dari seseorang yang memiliki atau menerima firman Tuhan. Ada berbagai jenis orang, firman Tuhan menyatakan di sini. Ada yang tipe orang di pinggir jalan. Dan ada orang yang tipe orang yang tanahnya itu atau sikap hatinya itu dilambangkan seperti berbatu-batu. Dan ada juga yang dilambangkan seperti semak duri. Dan yang terakhir adalah di tanah yang baik. Semua orang menerima
benih yang sama, benar nggak saudara? Semua orang menerima firman yang sama. Tetapi respon dari mereka itu berbeda tergantung dari jenis dari tanah mereka. Dan tanah ini berbicara mengenai hati. Di sini Tuhan menyingkapkan bahwa semua orang itu datang kepada Dia dan mendengar hal yang sama. Tapi apa yang menjadi respon mereka itu tergantung dari sikap hati mereka. Kita bisa melihat saudara ada beberapa hal yang Tuhan katakan di sini. Yang di pinggir jalan itu dikatakan kalau mereka mendengar iblis mengambil firman yang baru ditaburkan dalam mereka. Yang kedua yang ditaburkan di tanah berbatu itu karena kenapa mereka tidak bertahan dikatakan karena mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apa yang membuat mereka itu goyah? Katanya kalau datang penindasan atau penganiayaan karena firman tersebut. Semakin orang itu mengenal Tuhan, semakin dia itu mengerti akan Tuhan. Dan kebanyakan orang yang tidak berakar, mereka itu tidak akan tahan yang namanya ujian atau pencobaan. Makanya saudara bisa lihat kalau misalnya masa-masa kesulitan gitu ya saudara, itu orang bisa dilihat ketika mereka itu harus memilih. Waktu itu belum lama, ini kejadiannya belum lama waktu Niko ini mempresentasikan dan kelompoknya mempresentasikan mengenai sebuah keluarga di India yang dia itu harus mengambil sebuah keputusan apakah mereka mau mengikuti Yesus atau menyangkal dan memiliki hidup mereka di dunia ini. Jadi kalau mereka nggak mau ikut Tuhan, kalau mereka mau menyangkal Tuhan Yesus, mereka bisa dibiarkan hidup, tetapi kalau enggak, mereka harus dibunuh. Dan di sini saudara, kita bisa lihat tipe tanah atau tipe hati seperti apa orang tersebut ketika orang itu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Dan di situ saudara keluarga ini memilih untuk mengikut Tuhan Yesus dan mereka mati, martir kasarnya. Tapi dari situ ada sebuah lagu yang saudara tahu, mengikut Yesus keputusanku. Itu mulai dibuat di situ saudara. Kenapa? Karena mereka mempunyai tanah yang subur, yang mereka mengerti benar atau mengenal benar akan Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Jadi mereka memiliki iman atau kepercayaan yang kuat. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, kita lihat saudara selanjutnya di sini di firman Tuhan dikatakan tipe orang yang semak duri itu yang mendengar setelah itu kekhawatiran dan tipu daya dan keinginan akan hal lain masuk menghimpit sehingga tidak berbuah. Kalau yang tadi penganiayaan, kalau yang ini kekhawatiran dan keinginan akan hal-hal yang lain. Ada saudara orang yang istilahnya ditawarkan, kalau kamu mau naik jabatan, kamu harus pindah agama. Ada dan banyak saudara. Dan ini di sini kita bisa melihat apakah orang ini melandaskan kehidupannya atas Tuhan atau asas hal yang lain. Kenapa? Ketika dia tahu bahwa kehidupannya dilandaskan atas Tuhan, maka dia memiliki keputusan yang kuat. Apapun yang terjadi, dia nggak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang memiliki atau melandaskan kehidupannya di atas hal lain, misalnya uang, jabatan, kekayaan, harta, mereka nggak akan memiliki iman yang kuat. Ketika tawaran itu datang, maka mereka akan menyerah. Nah, yang terakhir saudara di firman Tuhan dikatakan yang di ayat 20, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman, menyambut firman itu lalu berbuah. Dan ini melambangkan seseorang yang memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Pemazmur mengatakan bahwa aku menaruh firman-Mu dalam hatiku. Dan ini merupakan kerinduan Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita menaruh dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kita rema. Ketika saudara membaca firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan dan Roh Kudus itu meneguhkan bahwa ini adalah untuk kamu, itu namanya rema saudara. Dan ketika itu saudara kita bisa memiliki keyakinan bahwa apa yang Tuhan katakan dalam diri kita itu akan terjadi. Saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana kita melihat yang pertama adalah yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimanakah kita menabur itu atau kapankah yang tepat waktu menabur itu atau bagaimana cara menaburnya. Di sini dikatakan saudara di Mazmur 126
Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan kelima. Bagaimana kita menaburnya? Dikatakan di Mazmur 126 ayat 1 sampai kelima. Dikatakan seperti ini, nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka. Pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5 saudara. Orang-orang yang apa saudara? Menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa apa saudara? Berkas-berkasnya. Mungkin saudara pernah dengar nyanyian ini ya, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan bersorak-sorai. Ini menyatakan bagaimana ketika kita ini menabur firman, firman Tuhan itu enggak mati. Amin saudara. Firman Tuhan itu akan membawa hasil. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu enggak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di sini saudara, firman Tuhan menyatakan orang yang menabur, kita memperkatakan firman Tuhan. Di sini dikatakan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya saudara, dalam keadaan apapun juga ketika kita memperkatakan firman, firman itu akan membuahkan hasil. Nah kita lihat saudara di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 13. Ini masih berhubungan dengan ayat yang tadi. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 13. Ikutlah sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama yang melihat hasil usahanya. Ayat 7 saudara, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena penderitaan Injil inilah aku apa saudara? Menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan apa saudara? Hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Dan jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, di sini saudara kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan melambangkan atau menggambarkan kehidupan kita itu sebagai yang pertama adalah sebagai seorang prajurit. Ini berbicara saudara ketika saudara pernah lihat saya punya teman saudara orang Amerika gitu. Dia ini dari kalau nggak salah dari Afrika gitu, tapi dia menang lotre akhirnya dia tinggal di Amerika dan dia masuk masuk army. Jadi dia itu masuk kalau di Indonesia ABRI lah ya, kalau di sana Army Angkatan Darat. Nah dia cerita sama saya saudara, aduh Yohanes mau mati rasanya di sini. Ikut trainingnya saudara, kenapa? Keras gitu. Jadi di situ saudara dia berkata bahwa dia memperjuangkan segala sesuatu dan akhirnya dia itu berhasil dan dia sekarang udah retired. Nah di sini dia bilang begini saudara, ikutlah sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Maksudnya apa sih saudara? Ketika saudara ini menjadi sebuah prajurit, maka apa yang saudara terima dari atasan saudara, saudara haruslah lakukan.
Dan ini di sini membicara soal apa saudara? Komitmen. Ketika kita mau mengikut Kristus, Tuhan ini menyatakan bahwa kita ini sebagai prajuritnya dia, prajurit yang baik, yang menaruh Tuhan sebagai prioritas yang utama. Nah, kalau yang kedua saudara dikatakan juga bahwa kita ini sebagai seorang olahragawan. Dikatakan kita akan memperoleh apa saudara? Mahkota sebagai juara. Di firman Tuhan dikatakan bahwa kita semua ini ada di dalam pertandingan rohani yang diwajibkan bagi kita. Gak peduli saudara umur berapa, saudara ada di dalam pertandingan tersebut. Pertandingan ini bukan seperti pertandingan lari, ada batasan umur. Di sini gak ada batasan umur. Kita semua yang kenal Tuhan, kita masuk otomatis dalam pertandingan tersebut. Dan di sini saudara firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini akan menerima upah yaitu mahkota kehidupan. Dan itu merupakan sebuah hal yang kita capai. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah harapan yang kita miliki. Kenapa kita melakukan segala sesuatu? Firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan upah. Dan yang selain itu saudara firman Tuhan menyatakan di sini. Di ayat yang ke-11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun hidup dengan dia. Rasul Paulus berkata bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi, tetapi siapa saudara? Kristus dalamku. Kalau saudara pernah ikut sekolah minggu, pasti saudara familiar dengan lagu hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tahu semua ya. Dan ini berasal dari firman Tuhan ini. Bagaimana kehidupan kita setelah kita menerima Tuhan. Kita ini menaruh Tuhan atas prioritas yang utama daripada prioritas yang kita miliki. Nah, kita akan lanjut saudara. Kapankah kita harus menabur? Kita akan lihat di Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Pengkhotbah 11 ayat ke-6 sampai 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak akan mengetahui apakah itu dan itu yang akan berhasil, dan kedua-duanya sama-sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari baik itu bagi mata. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan saudara. Ini berbicara mengenai kapankah kita harus menaburkan. Ini menggambarkan bagaimana pagi-pagi hari dan kita itu harus bertekun. Ini berbicara mengenai ketekunan ayat ke-6. Bagaimana kita tekun untuk menaburkan firman, memperkatakan firman, men-sharingkan firman yang ada dalam kehidupan kita. Dan di sini saudara kita melihat bahwa yang kedua akan di ayat yang kesini dikatakan engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Artinya saudara, kalau saudara nabur di tempat yang berbeda dan di saat yang berbeda, saudara nggak akan tahu hasilnya akan dihasilkan. Kenapa? Karena tanahnya berbeda. Sama kayak orang yang tadi, orang yang penabur tadi menabur di tanah yang satu, di semua tanah ditabur. Tapi hasilnya beda apa sama saudara? Beda, tergantung apanya? Tanahnya. Dalam kehidupan kita menabur kepada semua, kenapa? Karena kita tahu bahwa kita memiliki firman tersebut. Kita memperkatakan firman dalam semua keadaan dan hasilnya itu akan berbeda tergantung dari tanah atau tergantung dari siapa yang menerima tersebut. Yang kedua, saudara, kita akan melihat di sini yang di Pengkhotbah 11 ayat 7, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Jadi kalau saudara lihat di sini, ayat ini menggambarkan terang ini menggambarkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Dan kalau kita lihat di Yohanes 1 dibilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di sini kita bisa melihat terang Tuhan dan terang Tuhan itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Dan di sini melambangkan saudara sebuah kepastian yang kita miliki, bagaimana kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kata-kata matahari ini berbicara bahwa kita masih memiliki hari esok. Benar nggak saudara? Makanya saudara pernah dengar lagu tak ku tahu kan hari esok
Pernah dengar lagu itu saudara? Itu lagu him, lagu lama banget. Namun langkahku tegap. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa dia yang memberikan pengharapan terhadap kita. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku tinggal tetap. Dan ini yang menjadi sebuah pengharapan yang kita miliki saudara. Ketika kita mau menabur firman dalam kehidupan kita, kita menuai hasil. Makanya firman Tuhan berkata apapun yang kita katakan itu, firman Tuhan berkata apapun yang kita katakan kita akan memakan buahnya. Nah, kalau kita lanjut saudara, kita akan lihat di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 5. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 5. Ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Dikatakan seperti ini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seseorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak akan mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Artinya kalau kita menabur, kita mau lihat dulu, nantilah saya ngomong soal firman Tuhan, atau mendeklarasikan firman Tuhan, atau membagikan firman Tuhan, kalau keadaan saya baik aja. Misalnya saudara, firman Tuhan berkata seperti ini saudara, kalau kita memperhatikan ketika kita mau menabur, maka kita nggak akan memulai. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan hari baik akan datang. Nah, kalau kita lihat saudara di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9, berkata seperti ini. 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 9. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Ayat 9 kita baca di sini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan siapa saudara? Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan ini saudara merupakan sebuah janji yang Tuhan berikan. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang belum pernah even kita pikirkan. Kenapa? Karena ini merupakan janji Tuhan. Dan apa yang dikatakan di sini, kami memberitakan hikmat. Hikmat yang bukan berasal dari dunia. Kenapa saudara dikatakan hikmat yang bukan berasal dari dunia? Karena hikmat ini gak akan bisa dipahami oleh orang, even sama orang yang berhikmat. Tuhan sendiri bilang saudara, bahwa hikmat yang berasal dari Tuhan itu lebih tinggi daripada hikmat yang berasal dari manusia. Bahkan Tuhan bilang begini, aku memilih orang yang bodoh, yang dianggap bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang yang dianggap pandai. Aku memilih orang yang dianggap lemah bagi dunia untuk mempermalukan orang yang dianggap kuat. Standar hikmat dan pengetahuan Tuhan itu jauh berbeda dengan kita. Firman Tuhan jelas menyatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu. Demikianlah rencanaku dari rencanamu. Demikian juga hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Dan pada siang hari ini Tuhan mau mengingatkan kita saudara, dalam setiap kehidupan kita, kita menabur firman. Kita memperkatakan firman. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kalau kita mau memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan mengerjakannya dan membawa hasil bagi kita. Kalau kita menabur firman, kita akan menuai apa saudara? Berkat. Amin saudara. Dan kita mau saudara berdoa supaya kita memiliki saudara iman dan hati yang seperti ini. Yang firman Tuhan katakan hati yang subur, tanah yang subur, hati yang subur.
Gimana kita mau mendengar firman Tuhan dan kita mau saudara menyimpan dalam hati kita. Dan kita melakukannya supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan untuk siang hari ini di mana firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau memberikan kami Tuhan kehidupan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan Tuhan atau mengucapkan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang Engkau tanam, Engkau tuliskan dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang berkata Tuhan, aku akan menuliskan hukum-Ku dalam hati mereka. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa hukum dan firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menyingkapkan dan Engkau yang akan memberikan kami pewahyuan akan firman-Mu lebih hari lebih lagi Tuhan. Karena kami mau Tuhan untuk belajar Tuhan, untuk menjadikan Engkau dalam prioritas utama dalam kehidupan kami. Seperti firman-Mu yang berkata Tuhan bahwa kami telah mati Tuhan di dalam Engkau supaya kami bisa dibangkitkan dan dihidupkan dan dimuliakan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menegaskan atau meneguhkan kami Tuhan akan setiap janji-Mu Tuhan, akan setiap rencana-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di mana firman-Mu berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu yang telah Engkau disediakan bagi kami Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan terus Tuhan melanjutkan Tuhan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan Tuhan dapat memurniakan nama-Mu Tuhan, di mana kerajaan-Mu akan datang Tuhan dan kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.